Jadi misalnya kita punya kawan ya, butuh uang misalnya 5 juta, kemudian kita pinjami 5 juta tapi kita minta barang gadenya. Mungkin dia punya motor, kita jadikan sebagai barang gadenya, kita bawa motornya. Atau mungkin dia punya HP yang mungkin nilainya juga mahal ya, misalnya seharga 7 jutaan dan seterusnya, kita ambil barang ini sebagai barang gadenya. Apa hukumnya kita memanfaatkan barang gade ini? Kita memanfaatkan motor yang tadi digadekan, kita memanfaatkan handphone yang digadekan. Maka pada dasarnya di sini dikatakan la yahillu lil murtahin ayyantafi'a bil aini al marhunah walau adina lahu rahin. Tidak halal bagi seorang yang memberi hutang atau yang menerima barang gade tadi untuk memanfaatkan barang gade meskipun orang yang berhutang tadi telah mengizinkannya. Meskipun orang yang memberikan barang gade tadi mengizinkannya, ini tidak boleh. Kenapa demikian? Li'annahu qardun jaro naf'an. Karena itu adalah utang piutang di mana pemberi pinjaman mendapatkan manfaat. Wa kullu qardin jaro naf'an fawariba. Dan setiap akad pinjam meminjam, utang piutang ya, yang ada nilai manfaatnya bagi pemberi utang, maka manfaatnya itu adalah riba. Sehingga kalau ada orang memberikan pinjaman, kemudian dia menerima barang gade berupa handphone, terus dia manfaatkan handphone ini, dia isi pulsa, dia pakai telepon misalnya ya, dimanfaatkan misalnya untuk kepentingan bisnisnya, maka manfaat yang dia terima ini adalah riba. Dan dia dilarang memanfaatkan barang gade. Termasuk tadi misalnya ya, ada barang gade berupa sepeda motor ya, daripada nganggur lah, diisi bensin, dibuat ngantar istrinya, dibuat ngantar anaknya sekolah misalnya. Atau mungkin dia punya karyawan, diminta untuk pakai karyawannya tadi. Berarti ini maknanya memanfaatkan barang gade, dan ini dilarang, nggak boleh. Memanfaatkan barang gade hukumnya la yahil, tidak halal, diharamkan berarti ya. Kenapa demikian? Karena tadi, jadi salah satu bentuk dari manfaat utang piutang yang diterima oleh pemberi pinjaman adalah riba. Kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap akad utang piutang ya, yang pemberi pinjaman, pemberi utang menerima manfaatnya, maka manfaatnya riba. Untuk itu jamaah rahmati Allah, ini juga sering mungkin terjadi di masyarakat kita nih. Ada orang misalnya dia butuh uang misalnya 100 juta misalnya ya. Kemudian dia punya lahan sawah, sekian petak sawah misalnya. Kemudian dia gadekan kepada seorang yang punya uang banyak, dia dapat uang pinjaman 100 juta ya. Barang gadenya apa? Berupa tanah. Kemudian sawah atau tanah ini dikelola, digarap, ditanami padi, ditanami jagung ya, dimanfaatkan. Pada saat nanti panen, dialah yang menikmati hasilnya. Pada saat panen jagung ya, dia manfaat jagung dia dapatkan, dia dapat untung dari situ. Suatu saat sesuai dengan perjanjian waktu, uang 100 juta tadi dikembalikan, kembali uangnya, tapi dia sudah dapat manfaat sekian bulan misalnya dari manfaat lahan tadi. Maka manfaat lahan yang dia sudah dapatkan ini dilarang, karena ini bagian dari praktek riba. Terjadi atau tidak Bapak Ibu seperti ini? Banyak gitu. Jadi sawah digadekan, tapi nanti penerima gade ini memanfaatkan sawahnya, memanfaatkan sawah tersebut, lahan tersebut ditanami padi dan seterusnya. Tanamannya untuk pribadinya, hasilnya untuk dirinya sendiri gitu ya. Maka ini termasuk dilarang karena ini termasuk riba.